Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Terima kasih kepada mahasiswa dan teman-teman semua yang tetap setia dan stay tune pada channel ini. Pada materi kali ini, kita akan membahas tentang operasi-operasi pada proposisi. Setelah minggu lalu kita belajar tentang apa itu proposisi dan pengertiannya serta beberapa contohnya. Oke, kita akan masuk kepada slide yang pertama. Operasi pada proposisi ini ada dua jenis. Yang pertama kita sebut dengan operasi uner. Apa itu operasi uner? Operasi yang pernyataannya merupakan operasi negasi. Operasi negasi atau penyangkalan atau operasi ingkaran. Jadi operasi uner itu ada tiga, boleh kita sebut dengan operasi negasi, boleh kita sebut dengan operasi penyangkalan, boleh juga kita sebut dengan operasi ingkaran. Nah, bagaimana dengan operasi negasi ini? Hanya boleh untuk pernyataan yang tunggal. Jadi operasi uner ini hanya boleh untuk pernyataan yang tunggal, serta bagaimana dengan nilai kebenaran dari ini? Nilai kebenarannya adalah kebalikannya dari pernyataan awal tersebut yang dimiliki oleh pernyataan sebelumnya. Nah, itu dia operasi uner. Nah, coba kita lihat bentuk tabel kebenaran dari operasi negasi. Nah, kita misalkan suatu bentuk pernyataannya adalah P, ya, kita misalkan P, di mana nilai kebenarannya ada benar, kemudian ada nilai kebenarannya itu adalah salah. Nah, bagaimana dengan nilai dari bentuk negasinya? Nah, negasinya kita misalkan adalah negasi dari pernyataan itu adalah negasi P, maka nilai kebenarannya yang benar itu berubah menjadi salah. Itu adalah ingkarannya. Kemudian nilai yang salah tersebut berubah menjadi nilai kebenarannya adalah benar, ya. Berarti itu adalah bentuk dari penyangkalannya. Jadi kebalikan dari nilai kebenarannya. Itu dari tabel kebenarannya. Sekarang kita coba ke contoh. Nah, ini ada contoh membentuk ikaran suatu pernyataan-pernyataan. Kita menambahkan kata-kata tidak, ya, di depannya kita tambahkan saja kata-kata tidak dari sebelum pernyataan aslinya. Jadi kita cukup menambahkan kata tidak. Bisa juga menambahkan bukan, ya. Bukan boleh juga, tidak juga boleh. Ya, tidak dibenarkan menambahkan pernyataan apapun di pernyataan aslinya kecuali menambahkan kata bukan atau kata tidak di depannya. Ya, coba kita praktekkan kepada sebuah contoh. Misalnya, sebuah pernyataan P-nya adalah saya makan. Nah, menurut mahasiswa semua, apa bentuk negasi P-nya? Apakah saya minum? Nah, itu yang paling sering salah oleh mahasiswa dan siswa. Jadi negasi dari saya makan bukan saya minum, tetapi cukup menambahkan kata tidak sebelum makan. Jadi negasinya adalah saya tidak makan. Oke, jangan ada lagi yang mengatakan bahwa negasi dari saya makan adalah saya minum. Itu adalah salah. Tapi negasinya adalah saya tidak makan. Oke. Kemudian coba lagi pernyataannya. Contoh pernyataannya adalah saya berbaju hitam. Kira-kira apa negasi dari pernyataan ini? Ya, jangan ada yang menjawab bahwa misalnya saya berbaju hijau.
itu adalah salah. Ya. Tapi cukup kita tambahkan apa? Tidak di depannya. Jadi negasi dari saya berbaju hijau adalah saya tidak berbaju hijau. Tidak berbaju hijau. Oke? Berarti kita tambahkan kata tidak di depan pernyataan aslinya. Saya berbaju hitam. Kok berbaju hijau? Saya tidak berbaju hitam, sorry. Saya tidak berbaju hitam. Jadi, negasi dari saya berbaju hitam adalah saya tidak berbaju hitam. Oke, sampai di situ paham? Nah, itu adalah operasi uner. Sekarang bentuk operasi pada proposisi yang kedua adalah operasi biner. Kalau operasi uner adalah operasi pada pernyataan tunggal, sedangkan operasi biner merupakan operasi yang menggunakan dua pernyataan atau lebih. Nah, operasi-operasi dari pernyataan biner ini ada 4 yang akan kita bahas satu persatu ya dari topik ini. Oke, kita coba. Yang pertama adalah operasi yang kita sebut dengan operasi konjungsi. Jadi operasi biner yang pertama akan kita bahas adalah operasi konjungsi. Operasi konjungsi merupakan penggabungan dua kata yang kata hubungnya adalah kata dan. Dan lambangnya biasanya dilambangkan dengan V terbalik. Ya, jadi operasi konjungsi kata hubungnya adalah dan, kemudian dilambangkan dengan V terbalik ya. Contohnya adalah sebagai berikut. Berarti ada dua pernyataan ya. Misalnya P-nya adalah 2 adalah bilangan genap. Q-nya adalah 7 adalah bilangan prima. Maka bentuk konjungsi dari dua pernyataan itu bisa kita tulis seperti ini, bentuknya P dan Q itu kita baca ya dengan V terbalik. Kemudian kalau dengan kalimat berarti kita gabung dengan kata gabungnya adalah dan. Berarti 2 adalah bilangan genap, kemudian dan 7 adalah bilangan prima. Jadi begitu ya, cukup kita hubungkan dengan kata, kalau dalam kalimat itu adalah kata dan gitu ya, dalam kata dan. Kemudian kalau pada pernyataannya P dan Q kita lambangkan dengan V terbalik P dan Q. Kalau dalam kalimat kita pakai tanda hubung dan. Nah, itu adalah operasi biner yang pertama, itu operasi konjungsi. Nah, bagaimana dengan bentuk tabel kebenarannya atau nilai kebenarannya? Jadi, coba definisikan dulu ya. Definisi dari konjungsi itu adalah suatu konjungsi dari dua pernyataan itu akan bernilai benar jika kedua komponen darinya itu bernilai benar. Ya. Jadi syaratnya kalau konjungsi adalah dia akan bernilai benar jika kedua komponen dari pernyataan itu bernilai benar. Nah, kita coba buat pernyataan. Ada dua pernyataan ya, pernyataan P, kemudian pernyataan Q. Nah, dalam membuat pernyataan, kalau dia ada dua, berarti kita harus membuat pernyataannya itu 4 kan? Itu benar-benar, kemudian salah-salah untuk pernyataan P-nya. Kemudian untuk pernyataan Q-nya benar, salah, gitu ya. Akan berbeda dengan kalau kita ada 3 pernyataan, misalnya P, Q, dan R. Maka banyak P-nya adalah sebanyak berapa? 8 kan? Benar, benar, benar 4 kali, salah, salah, salah 4 kali. Kemudian Q-nya benar, benar 2 kali, salah, salah 2 kali, benar, benar 2 kali, salah, salah 2 kali. Kemudian R-nya benar salah, benar salah, benar salah, benar salah sebanyak 8 kali. Jadi, banyak pernyataan juga berpengaruh dengan nilai
banyak pernyataan ini. Akan kita bahas lebih lanjut pada tabel kebenaran setelah topik ini, di topik ketiga. Sekarang, bagaimana nilai kebenaran P dan Q-nya atau P konjungsi Q-nya? Dari definisi, dia akan bernilai benar jika pernyataan yang pertama benar, pernyataan yang kedua benar. Jika tidak, maka nilainya salah. Jadi untuk benar salah nilainya juga salah. Kemudian untuk salah benar nilainya juga salah. Untuk salah-salah nilainya juga salah. Jadi yang bernilai benar hanya pada yang benar-benar saja. Itu untuk konjungsi. Kemudian operasi yang kedua. Operasi yang kedua adalah operasi disjungsi. Apa itu? Operasi disjungsi. Operasi disjungsi kalau konjungsi kata hubungnya dan, kalau disjungsi itu kata hubungnya adalah atau. Ya, kalau secara lambang atau simbol itu benar-benar huruf V. Ya, kalau konjungsi tadi V terbalik, kalau disjungsi itu adalah huruf V. Oke, kita ke contoh. Kita akan lihat contohnya dari disjungsi ini ya. Pernyataan P-nya 3 adalah bilangan prima. Oke. Kemudian 4 adalah bilangan ganjil. Nah, itu ada yang salah ya. Di situ nanti apakah dia bernilai kebenarannya bagaimana nanti kita lihat di tabel kebenaran. Tapi ini cuma sebagai simbol atau penyimbolnya saja. Berarti P atau Q. Jadi huruf P itu dibaca dengan atau. Kalau konjungsi adalah V terbalik, kita baca dengan dan. Berarti untuk menyatukan dua kalimat ini, yang kita perhatikan adalah kata hubungnya adalah atau. Jadi apa jadinya? 3 adalah bilangan prima atau 4 adalah bilangan ganjil. Oke, sekarang kita coba lihat tabel kebenarannya dari disjungsi. Nah, kita perhatikan definisi. Suatu disjungsi bernilai benar apabila paling sedikit, nah ini yang digarisbawahi, paling sedikit satu di antara komponen dari pernyataan itu bernilai benar. Kalau konjungsi tadi bernilai benar jika komponennya itu kedua-duanya benar. Kalau ada yang salah, di antara salah satunya berarti dia bernilai salah. Berbeda dengan disjungsi, yang harus kalian garis bawahi yaitu tadi, paling sedikit salah satu komponen dari nilai kebenarannya bernilai benar. Oke, kita lihat pernyataannya. Ini ada P, ini ada Q. Seperti biasa, ada benar-benar, ada salah, kemudian ada salah. Itu untuk dari P-nya. Sekarang untuk Q-nya. Ada benar, ada salah, ada benar, ada salah. Bagaimana dengan nilai kebenarannya? Salah satunya benar-benar ya. Ini benar-benar berarti benar. Benar salah ada benarnya juga benar. Salah benar ada benarnya juga benar. Salah-salah maka nilainya salah. Karena harus ada salah satunya yang bernilai benar baru dia benar. Oke, bisa dipahami? Rasa cukup mudah ya. Sekarang operasi yang ketiga itu adalah operasi ya, kelebihan P. Kita coret dulu P-nya 1 gitu ya. Operasi implikasi. Nah, apa itu operasi implikasi? Implikasi merupakan operasi yang menggunakan kata hubung. Kalau konjungsi adalah dan, disjungsi adalah atau, kalau implikasi adalah jika maka. Simbolnya secara matematis adalah panah seperti ini. Panah 1, ujungnya 1 gitu ya. Itu jika maka adalah kata hubungnya. Kemudian simbolnya dalam matematis itu adalah panah 1 seperti ini. Oke, kita coba ke dalam bentuk kalimat. Misalnya ada pernyataan P, matahari tidak bersinar. Ya. Kemudian ada Q, malam datang. Maka P maka Q-nya apa? Berarti jika matahari tidak bersinar, maka malam datang.
Nah, bagaimana pengertiannya itu? Perhatikan kalimat di atas ya, untuk menunjukkan malam datang, malam datang adalah cukup dengan menunjukkan bahwa matahari tidak bersinar ya, atau matahari tidak bersinar merupakan syarat yang cukup untuk malam datang gitu ya. Sedangkan untuk menunjukkan matahari tidak bersinar perlu dengan menunjukkan malam datang, yang merupakan syarat perlu bagi matahari tidak bersinar. Nah, untuk memahami makna dari ini, kita coba ke nilai kebenarannya ya, di mana P itu biasanya kita sebut dengan hipotenusanya atau antesenden. Kemudian Q kita sebut dengan konklusinya atau konsekuen ya. Itu nama lain dari P dan Q ya. P-nya kita sebut dengan antesenden ya, antesenden. Kemudian Q-nya kita sebut dengan konklusi atau konsekuen. Oke, sekarang kita coba lihat nilai kebenarannya. Nah, ini dia. Jadi nilai kebenaran dari implikasi, kalau konjungsi tadi benar itu ketika nilainya kedua-duanya benar, disjungsi ada salah satu yang benar bernilai benar. Nah, kalau untuk implikasi bernilai salah jika antesendennya bernilai benar, tapi konsekuennya bernilai salah. Nah, itu saja yang salah, selebihnya benar, gitu ya. Nah, coba kita lihat. Ini berarti ada gelap ya, tidak kelihatan. Diperjelas, misalnya ini ada P, ini ada Q, maka ini apa? P, maka jika P, maka Q gitu ya. Berarti ini ada nilainya adalah benar-benar. Kemudian ini adalah salah-salah, diperjelas ya. Nah, tadi apa definisinya tadi? Bernilai benar, bernilai salah jika antesendennya bernilai benar, kemudian konsekuennya bernilai salah. Maka ini saja yang bernilai salah, selebihnya benar. Berarti benar-benar itu nilainya benar. Benar salah itu yang salah, satu ini. Salah benar itu benar. Kemudian salah-salah itu adalah nilainya juga benar. Nah, itu dia untuk implikasi. Sekarang kita lanjut operasi yang terakhir, the last ya. Itu adalah operasi dari yang biner yang keempat, itu adalah operasi biimplikasi. Apa itu operasi biimplikasi? Ini dia. Operasi biimplikasi merupakan operasi yang dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. Oke, jika dan hanya jika. Dan dilambangkan dengan panahnya yang dua. Kalau implikasi tadi hanya satu saja ke kanan, kalau ini pakai dua ya, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Kata hubungnya jika dan hanya jika gitu ya. Nah, kita coba lihat ke contoh. Misalnya, P adalah segitiga ABC sama kaki. Kemudian Q sudut ala segitiga ABC sama besar ya. Maka bagaimana cara membuat B implikasinya? Ya, kan dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika ya. Berarti apa yang kita buat? Segitiga ABC sama kaki jika dan hanya jika kedua sudut alasnya sama besar ya. Nah, perhatikan pernyataan di atas. Segitiga ABC sama kaki merupakan syarat perlu dan cukup bagi kedua sudut alasnya. Nah, begitu juga dengan kedua sudut alasnya sama besar, juga merupakan syarat perlu dan cukup untuk menunjukkan segitiga ABC juga sama kaki gitu ya. Berarti ada dua kata, ada kiri dan kanan. Kalau tadi hanya syarat perlu untuk P, maka Q untuk yang implikasi. Sedangkan biimplikasi itu adalah bolak-balik, yang satunya syarat perlu dan cukup, dan yang lainnya juga merupakan syarat perlu dan cukup. Oke.